berkenan sehingga kita bisa berkumpul pada acara pagi hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit pengetahuan mengenai keamanan cyber. Dan seperti kita ketahui, teknologi saat ini kan sudah berkembang sangat pesat. Begitu juga dengan pemanfaatannya. Kita sudah merasakannya baik dari segi pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian berpikir bahwa keamanan cyber itu merupakan tanggung jawab tim IT. Padahal sebetulnya tidak. Keamanan dan tanggung jawab akan keamanan IT dan data Ibu Bapak sekalian itu sebetulnya 90% merupakan kewajiban masing-masing, tanggung jawab masing-masing. Kenapa? Karena ancaman cyber itu 90% datangnya dari kelalaian kita. Nah, contohnya seperti apa keamanan cyber dan serangan cyber yang sering kita hadapi akhir-akhir ini? Itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama seperti adanya WA masuk yang berupa file yang aneh. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah menerima WA seperti undangan tapi bentuknya file.apk. Ada yang pernah? Nah, itu Bapak Ibu sekalian jangan sekali-sekali mengunduh dan juga menginstal file APK tersebut. Kenapa? Karena file tersebut itu merupakan file isinya virus, Bu. Jadi kalau misalnya sekalinya Bapak Ibu udah mencet filenya itu terus sudah apalagi sampai keinstal, itu data Bapak Ibu sekalian bisa diambil oleh aplikasi tersebut, oleh file tersebut. Contohnya pernah ada kejadian itu tuh dia tuh dapat WA berupa undangan, cuma si undangannya itu bentuknya file.apk, Bapak Ibu. Nah, waktu dipencet, waktu diinstal sama si orangnya itu, nah data rekening, kemudian data pribadinya itu diambil semua. Akhirnya banyak saldo rekening yang dia tuh kesedot banyak gitu, jadi hilang gitu saldo rekeningnya tuh. Nah, itu bahayanya kalau misalnya kita sembarangan mencet file yang kita nggak tahu itu tuh filenya apa gitu. Kemudian yang kedua, modus telepon yang biasanya apa ya? Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dapat telepon kayak misalnya, halo Bapak Ibu, Bapak Ibu, ini anaknya kecelakaan atau ini saudaranya kecelakaan, udah kita bawa ke rumah sakit, terus kita itu butuh uang muka lah gitu, bantuan dana untuk pembayaran atau obat ke rumah sakit atau puskesmas gitu. Biasanya kalau misalnya kita sebagai orang tua mendapatkan informasi seperti itu, apalagi menyangkut anak kita ya, itu kan panik kan ya Bapak Ibu. Biasanya, ya ini gimana gitu. Butuh berapa, ya saya transfer aja gitu, transfer aja. Akhirnya karena panik kan, kita akhirnya ya udah transfer aja gitu. Yang penting kondisi anak kita selamat, sehat. Ternyata gak lama kemudian anak kita datang ke rumah. Loh Pak, Bu, kenapa nangis? Loh kok sehat? Padahal tadi baru aja dapat telepon dari orang, katanya kamu kecelakaan, katanya kamu gini gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian kalau misalnya dapat telepon seperti itu harus waspada. Kunci utamanya adalah tenang. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian dapat telepon seperti itu, modus seperti itu, pertama harus tenang dulu. Kuncinya tenang, kemudian kalau misalnya menyangkut keluarga kita, anak kita atau saudara kita harus konfirmasi ke mereka secara langsung. Apakah benar mereka sedang mengalami kecelakaan atau sebagainya gitu ya? Atau kalau misalnya memang anak atau kerabat kita tidak bisa dihubungi, kita bisa menghubungi kerabat yang lainnya. Seperti kalau misalnya anak kita mendapatkan musibah seperti itu, mendapatkan informasi kecelakaan, kita bisa menghubungi pihak sekolah atau teman-temannya atau rekannya, terus lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita dapat telepon aneh mengenai modus-modus seperti itu, kuncinya kita harus tenang dan juga kita harus memverifikasinya. Nah, lalu yang ketiga mengenai email phishing atau email yang kita dapat biasanya itu berupa email hadiah gitu Pak Bu.
Misal kita dapat email dari bank atau email dari perusahaan apapun, nah si belangkonya bentuk emailnya itu udah mirip banget sama bentuk aslinya, bentuk dari email official dari bank atau perusahaan. Biasanya tuh emailnya tuh berisi kita dapat hadiah 100 juta, kita dapat mobil, kita dapat rumah, atau kita dapat hadiah apapun gitu. Nah, kita kan sebagai manusia biasanya pengen, oh ini ada hadiah gratisan nih, ada hadiah instan gitu. Akhirnya ya kita tergiur, akhirnya ya kita klik aja gitu si emailnya. Nah, padahal itu tuh sama kayak nomor satu tadi, itu tuh merupakan penipuan Bapak Ibu sekalian. Biasanya emailnya kayak gitu, kalau misalnya kita udah klik, nanti itu arahnya ke website tertentu, dan di website itu tuh biasanya kita diminta untuk mengisikan informasi data pribadi kita, seperti nama, nomor KTP, nomor rekening, dan lain sebagainya gitu, akun sosial media. Nah, itu tuh biasanya dibuat sendiri mungkin agar kita terpancing buat mengisi data pribadi kita. Akhirnya kalau misalnya kita udah mengisi data pribadi kita, ya udah, orang yang tidak bertanggung jawab itu, yang udah bikin web itu, mereka punya data pribadi kita. Akhirnya ya mereka bisa menggunakan data itu sesuka hati mereka gitu. Apalagi kalau misalnya udah ada inputan mengenai nomor rekening dan password rekening bank gitu, mobile banking, wah udah itu udah dijamin pasti rekening Bapak Ibu sekalian tersedot, terkuras habis gitu. Jadi intinya kalau misalnya Bapak Ibu sekalian menemui ketiga hal tersebut, mulai dari WA, undangan, atau apapun itu yang berupa file APK, kemudian mendapatkan telepon mengenai kabar anak kita atau kerabat kita, atau mereka mengaku-ngaku kerabat kita, terus disuruh transfer dana, transfer uang, kemudian mengenai email yang tidak diketahui tapi menyerupai email dari perusahaan resmi, itu harap waspada dan juga harap tenang. Kunci utamanya adalah tenang dan juga verifikasi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya kita menghadapi ketiga hal tersebut, kunci utamanya adalah tenang dan kita harus memverifikasi ulang. Nah, mungkin sekian sharing session yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.